Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari nak. Iya. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Tadi dari rumah siapa yang antar? Bapak. Oh, Bapak tadi dari Iya. rumah ya? Iya. Ya, karena kebetulan tadi ini kita hujan. Jadi apa namanya? banyak yang sakit. Iya. Oke. Bagaimana Kabar orang tua di rumah? Baik juga, Pak. Baik ya. Iya. Keluarga? Alhamdulillah baik semua. Oke. Tuh dulu Bapak mau tanya, kemarin kau ikut lomba menyanyi ya? Iya. Ya. Ikut. Ikut menyanyi juga ya? Dapat juara? Alhamdulillah satu lagi. Juara satu lagi? Iya. Oh, alhamdulillah. Banyak saingan di sana. Banyak sekali, Pak. Sekolah mana biasanya yang sainganmu itu? Kalau saingan berat itu SMP 1, Pak. Oh, SMP 1 ya? Banyak saingannya. Alhamdulillah kau juara satu. Iya. Ya, oke. Ahmad, Bapak berterima kasih ya. Bapak sudah berterima kasih. Kau sudah datang ke sekolah, walaupun cuaca tidak mendukung ya, mendung. Kau dapat datang kemari. Oke, kita guna lebih membahas lanjut tentang permasalahan yang Rahmat hadapi kemarin. Iya. Oke, dengan target apa saja yang akan Rahmat lakukan. Oke, Bapak mau menjelaskan di sini seperti kemarin ya, Rahmat tidak perlu takut ya, tidak perlu takut apa yang Rahmat mau bicarakan, karena Bapak di sini sebagai guru BK punya punya nilai etika yang baik, kemudian ada asas-asas ya, ada asas-asas BK. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya, Bapak jelaskan ulang ya, ada asas kerahasiaan. Jadi Rahmat tidak perlu takut ya, Rahmat tidak perlu takut untuk mengatakan permasalahannya Rahmat sebentar ya. Kemudian ini asas kesukarelaan. Rahmat datang kemari tidak ada paksaan, betul tidak? Betul. Nah, tidak ada paksaan dari siapapun. Rahmat sukarela datang kemari dan keterbukaan. Ya, jadi Rahmat ke ruangan BK, ke ruangan di sini, Rahmat tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut, terbuka. Rahmat membicarakan apa saja, dan Bapak janji tidak akan Bapak mau perlihatkan atau kasih tahu sama orang lain. Ya, itu kamu, karena itu sudah menjadi pekerjaannya Bapak. Ya, simpan rahasianya siswa sampai kapanpun dan dimanapun. Oke. Bagaimana Rahmat, sudah siap kembali? Siap. Siap, oke. Nah, kita akan mengadakan konseling ini sama seperti kayak pertemuan pertama kemarin, itu sekitar 30 sampai 30 menit. Oke? Oke. Baik. Di pertemuan awal kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas kau sama Rahmat. Iya. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemarin kan kita sudah masuk di monitoring, Iya. monitoring. Nah, kita masuk sekarang ke stimulus kontrol. Maksudnya itu stimulus kontrol itu di mana stimulus kontrol ini Rahmat harus mengerjakan kira-kira dari aktivitas yang Rahmat tulis kemarin itu ya, aktivitas yang satu hari yang sudah Bapak bilang bahwa dari jam 6 pagi sampai kau tidur malam itu kau buat target. Iya. Ya, kau buat target di situ dari yang sebelum mungkin bangunnya agak kesiangan, kemudian bisa berubah. Iya. Ya kan, bisa berubah dari jam setengah 8 kemarin dan berubah bisa jadi jam setengah 7. Iya. Nah, dan yang lain-lain ya, yang sudah kau jelaskan, yang sudah kau tulis di kertasmu.
Oke, paham sudah Rahmat ya? Iya, paham. Ya, siap. Oke, silahkan Rahmat bacakan tugasnya. Oke, apa semua dari jam berapa? Di jam 6.00 Mhm. saya di situ sudah bangun. Ah, Beraktivitas di pagi hari. hmm. Pada jam 6.30 saya sudah mulai berangkat ke sekolah. Oke. Pada jam 6.45 telah sampai di sekolah. Hmm. Sampai jam 15.50 Hmm. pembelajaran telah saya mulai dan setelah saya akhiri pada jam 15.50 juga. Oke. Sesampai di rumah setelah sampai di rumah sudah jam 16.00. Oke. Jam 16.00 sampai 30 menit ke depannya Ya. saya latihan basket Hmm. sampai jam 17 atau jam 5. Jam 5 sampai dengan jam 6 saya mengerjakan tugas atau PR Oke. atau juga belajar. Ya. Jam 19 atau jam 7 Jam 7. ya, saya pergi ke rumah teman untuk latihan menyanyi Oke. sampai dengan jam 20. Jam 20 Hmm. saya telah sampai kembali ke rumah, beraktivitas seperti biasa, makan malam dan siap-siap untuk istirahat. Oke, terus? Tetapi saya akan melanjutkan lagi belajar pada jam 20 sampai 30 menit ke depan. Setelah jam 20-30 menit saya sudah mulai beristirahat atau bermain HP. Tetapi saya bermain HP hanya 15 menit. Setelah 15 menit saya sudah mulai tidur. Ya. Segitu saja, Pak. Oke, berarti dari jabaran itu sekarang sebelumnya Bapak mau tanya dulu sama Rahmat, itu yang sudah Rahmat jabarkan itu setelah waktu Rahmat belum sadar akan jadwal yang sebenarnya. Iya. Nah, maksudnya Bapak, misalnya kau kemarin itu kau sudah tuliskan dari jam 6 pagi. Iya. Nah, sebelum jam 6 pagi itu kau dari bangunnya itu jam berapa? Jam 6.30, Pak. Jam 6.30. Iya. Oh. Kemudian berarti ke sekolah itu sudah terlambat. Iya, terlambat, Pak. Sudah terlambat ke Iya. sekolah. Berarti kira-kira sudah tidak masuk lagi jam pertama. Iya, tidak masuk jam pertama. Oke. Oke, itu tadi targetnya Rahmat ya. Iya. Targetnya Rahmat setelah Rahmat mendapatkan pelayanan konseling kemarin. Oke, sudah bagus. Nah, sekarang Bapak tanya, kira-kira Rahmat bisa melakukannya atau tidak? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Nah, artinya berusaha semaksimal mungkin Iya. ya. Oke. Setelah Rahmat tulis gitu, coba kalau bisa, ini Bapak punya saran ya. Iya. Bapak punya saran, Rahmat setelah Rahmat tulis ini, coba Rahmat ketik di komputer, kasih bagus. Iya. Kemudian sarannya Bapak, jadwal tersebut supaya Rahmat betul-betul mau berubah, Rahmat tempel itu mungkin di depan meja belajar, ya pokoknya di kamarnya Rahmat. Iya. Nah, jadi Rahmat setiap saat, setiap waktu bisa Rahmat lihat, oh iya ternyata jadwalku seperti begini. Yang dulu mungkin bangun lambat, pergi sekolah lambat, ternyata setelah saya melihat jadwal ini, alhamdulillah saya sudah mulai perlahan mulai sadar. Iya. Oke, ya jadi Rahmat masih bagus, ketik, print, baru tempel di di meja belajar ya, meja belajar. Oke, baik. Kemudian sekarang Bapak mau tahu dari tahap yang self control tadi, sekarang Rahmat tuliskan kembali. Kita masuk di tahap responmen atau self award, ya. Tahap responmen atau self rewardnya dari apa yang sudah Rahmat kerjakan di stimulus kontrol, ya. Iya. Dari beberapa perilakunya Rahmat ketika yang ingin dikerjakan atau yang ingin dicapai targetnya,
Ya, bisa paham? Bisa. Oke. Sekarang Bapak kasihkan kertas di sini. Rahmat tulis seperti misalnya ya. Misalnya Rahmat bangun tidur mungkin lebih awal, ya. Rewardnya apa? Dapat hadiahnya apa? Nah, itu Rahmat tuliskan toh. Kemudian itu positifnya. Nah, negatifnya ketika Rahmat bangun lambat atau kesiangan, Rahmat tuliskan juga hukumannya apa. Ya, jadi bangun tidur lebih awal kau mendapat hadiah apa. Nah, tapi bangun lambat atau kesiangan hukumannya apa? Oke? Nah, silakan. Ya, Rahmat tulis dulu perilakunya, kemudian Rahmat mendapatkan apa hadiah dari Rahmat berperilaku yang positif. Boleh 2 saja, tidak apa-apa dijabarkan. Sekarang kau tuliskan hukumannya apa ketika kau melanggar. Oke, sudah? Ya. Baik, terima kasih. Oke, di sini Rahmat sudah tuliskan tahap responmennya atau self rewardnya, ya, hadiahnya. Oke, Bapak
periksa dulu ya. Di sini Rahmat bangun tidur lebih awal. Kira-kira jam berapa? Jam 6. Jam 6 ya, oke. Nah, di sini Rahmat tuliskan mendapatkan uang jajan lebih karena apa ini? Lebih disiplin ya? Iya, lebih Oke, disiplin. bagus. Kemudian yang kedua apa ini? Bermain. HP secara tidak berlebihan. Oke. Apa self rewardnya? Mendapatkan nilai yang bagus karena lebih fokus pada saat ujian. Iya. Bermain HP secara tidak berlebihan. Iya. Berarti Rahmat mendapatkan nilai dari guru mata pelajaran bagus karena pada saat ujian fokus. Berarti belajarnya bagus ya di rumah. Nah, jadi pada saat ujian lebih tenang, lebih konsentrasi. Nah, hadiahnya apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Iya. Oke. Nah, tapi ketika Rahmat tidak bisa melaksanakannya akan target yang sudah Rahmat tuliskan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Oke, Bapak lihat sudah, Bapak lihat sudah kau tuliskan di sini. Nah, ketika apa ini? Bangun tidur kesiangan, apa hukumannya? HP disita oleh orang tua, Iya. bahkan diancam tidak bermain HP lagi. Nah, HP sudah disita oleh orang tua, kemudian diancam tidak boleh lagi main HP, atau sudah disita oleh orang tua. Nah, itu kalau Rahmat mendapatkan hukuman karena bangun kesiangan. Iya. Oke, yang kedua apa ini? Bermain HP secara berlebihan. Iya. Nah, berarti tidak belajar lagi Rahmat tuh. Bermain HP lebih banyak daripada belajarnya. Iya. Nah, hukumannya apa? Uang jajan dikurangi, Nah, tidak bisa bermain bersama teman-teman di luar rumah. uang jajan dikurangi. Bagus kalau dikurangi, kalau memang sama sekali tidak dikasih. Nah, apa kamu mau jajan? Ya toh? Iya. Nah, oleh karena itu perilaku self rewardnya ini betul-betul Rahmat ingat ya. Jadi kalau ketika Rahmat melakukan, oh hadiahnya ini, awardnya self rewardnya ini. Nah, bukan cuma itu saja, banyak hal-hal lain, perilaku lain yang ketika Rahmat lakukan bagus, nah Rahmat akan mendapatkan ini. Tapi kebalikannya, ketika Rahmat tidak melakukannya, jelas hukumannya ada. Iya. Ya, oke, terima kasih. Sudah bagus Rahmat. Nah, sekarang dari tadi yang sudah kita bicarakan ya, dari stimulus kontrol sama self reward, perilaku, hadiah, dan hukuman yang sudah Rahmat tuliskan ini, saya tanya Rahmat, kira-kira seyakin apa Rahmat akan merubah perilaku Rahmat itu? Yakin saja Pak, karena saya mempunyai teman yang akan membantu saya. Oh, punya teman akan Iya. membantu? Iya. Oke, berarti di kelas atau di luar kelas atau dalam kelas? Dalam kelas. Ada teman-teman Iya. Rahmat ya yang apa namanya? Yang akan membantu. Iya. Oke, berarti Rahmat di sini perlu dukungan dari teman-teman. Oke. Dan secara keseluruhan ya Bapak tanya, dari layanan konseling pertemuan kedua Rahmat ini, mungkin ada yang Rahmat mau tanyakan? Pertanyaan. Nah, atau ada Rahmat yang mungkin Rahmat mau tanyakan dari pertemuan kedua kita ini, atau berhubungan dengan perilaku yang sudah Rahmat tuliskan mulai dari self control tadi dengan mendapatkan rewardnya atau hukumannya. Mungkin ada Rahmat kurang jelas? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada jelas ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak mau mengakhiri, ada ada video untuk apa Rahmat perlihat di sini. Oke. Ini video yang akan Bapak perlihatkan sama Rahmat, video tips ya, sebenarnya tips untuk mengatasi kebiasaan. Nah, mengatasi Rahmat punya kebiasaan itu suka menunda-nunda.
pekerjaan atau tugas. Ya, di sini bisa Rahmat lihat. Oke, Bapak putarkan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hampir semua orang pernah menunda melakukan pekerjaan, walaupun itu hanya satu kali saja seumur hidup. Contoh, ketika mendapatkan tugas sekolah, biasanya kita akan mengumpulkan di akhir batas waktu pengumpulan. Selain itu, kita juga kadang pernah menunda pekerjaan kantor sampai mendekati deadline. Akan tetapi, ada juga yang memang suka dan mempunyai kebiasaan menunda pekerjaan. Nyatanya, kebiasaan tersebut bukanlah hal yang baik untuk dibiarkan saja. Hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan, kebiasaan menunda pekerjaan juga bisa berdampak buruk pada kesehatan. Lalu, bagaimana cara menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan? Di video ini akan dibahas gimana caranya agar bisa menghentikan menunda pekerjaan. Bagi Anda yang masih sering menunda-nunda dan ingin berhenti, simak videonya sampai selesai. 1. Kenali awal penundaan. Penundaan terjadi dikarenakan banyak hal. Kebanyakan orang melakukan penundaan karena munculnya pikiran bahwa mereka belum ingin melakukan pekerjaan sekarang atau merasa masih memiliki waktu untuk mengerjakannya nanti. Jika pikiran tersebut muncul dalam diri Anda, maka artinya Anda telah terbelenggu dalam keinginan untuk menunda-nunda. Ketika Anda merasa tergoda untuk menunda-nunda, tetaplah sadar dan jangan mudah menyerah pada dorongan tersebut. Meski memulai suatu pekerjaan seringkali dirasa berat, namun paksakan diri Anda untuk meluangkan waktu setidaknya beberapa menit guna mengerjakan tugas. Sebab, tugas atau pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan jika Anda telah memulainya. 2. Atur skala prioritas untuk pekerjaan. Penyebab yang paling umum dirasakan pada orang-orang yang gemar menunda pekerjaan adalah mereka sering kebingungan dalam menetapkan prioritas. Ketidaktahuan tersebut yang akhirnya membuat banyak pekerjaan menjadi tertunda dan tidak selesai di waktu yang telah ditentukan. Terlebih untuk orang-orang yang menganggap bahwa suatu pekerjaan tidak penting untuk dikerjakan saat itu. Perlu kamu ketahui bahwa ternyata tidak hanya kebutuhan saja yang perlu memiliki skala prioritas. Dalam mengerjakan pekerjaan, kamu juga perlu skala prioritas. Menurut Forsyth, semua orang butuh manajemen waktu untuk menjamin adanya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam bekerja. Kamu bisa membaginya dalam beberapa pekerjaan mana saja yang harus diselesaikan lebih dulu. Sebab, tidak semua orang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Jadi, dengan cara menerapkan skala prioritas, kamu akan lebih mudah memilih pekerjaan mana yang perlu diutamakan dan mana saja yang bisa dikerjakan belakangan. 3. Hindari distraksi yang ada di sekitar. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak hal yang menyebabkan seseorang menunda melakukan pekerjaannya. Salah satunya adalah lingkungan, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar Anda. Misalnya saja kehadiran smartphone. Kebanyakan orang tak kuasa untuk menolak pesona dari fungsi smartphone ini. Ketika Anda bekerja, Anda tetap membiarkan smartphone menyala aktif dan menempatkannya di dekat Anda sehingga mudah sekali dijangkau. Apakah Anda yakin keberadaan smartphone tersebut tidak mengganggu konsentrasi kerja Anda? Tentu akan sangat sulit untuk menahan godaan. Bahkan, Anda cenderung lebih tertarik untuk bermain dengan smartphone dan menunda pekerjaan Anda. Agar konsentrasi tidak terganggu dan perhatian tetap terfokus pada pekerjaan ketika bekerja, maka kelola lingkungan di sekitar Anda. Jauhkan benda-benda yang dapat merusak perhatian Anda pada pekerjaan, seperti smartphone, televisi, game, dan lainnya. Dengan demikian, tugas-tugas yang harus dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. 4. Tekankan diri sendiri pada deadline. Mungkin kamu adalah orang yang gemar menyelesaikan tugas atau pekerjaan mendekati deadline yang telah ditentukan. Tidak masalah apabila kamu nyaman dengan sistem seperti itu. Akan tetapi, untuk menghindari rasa panik, gelisah, atau kekacauan dalam berpikir, lebih baik kamu menyelesaikan semua pekerjaan di awal waktu. Kamu bisa menekankan deadline yang ada untuk diri kamu sendiri. Hal tersebut bisa kamu jadikan motivasi supaya pekerjaan dan tugas bisa cepat selesai. Misalnya, jika kamu diberi tugas makalah dan harus dikumpulkan dalam 3 hari,
maka usahakan H-2 kamu sudah menyelesaikan makalah tersebut. Sehingga pada H-1 kamu hanya tinggal menyunting beberapa bagian yang kurang saja. 5. Menjauh dari sifat perfeksionis. Orang-orang yang perfeksionis seringkali menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya keraguan dan ketakutan dengan hasil kerja yang tidak sempurna. Mereka cenderung berpikir bahwa keterbatasan keterampilan dan sumber daya yang dimilikinya kurang mendukung untuk melakukan pekerjaan secara sempurna. Tak hanya itu, mereka juga cenderung memiliki harapan tinggi untuk membuat semua orang terkesan dengan hasil pekerjaannya. Di satu Oke, videonya ini cukup inspiratif ya. Iya. Nah, di sini banyak dia jelaskan tips-tips tentang bagaimana mengatasi menunda-nunda pekerjaan. Ya, kira-kira Rahmat dari video ini apa yang bisa Rahmat ambil hikmahnya? Mengambil hikmahnya Nah, dari video ini coba. Kalau yang saya lihat sih Pak, pertama itu apa tadi ya? Halo semuanya. Yang menunda-nunda tadi apa kira-kira? Supaya kau tidak menunda-nunda apa kira-kira? Membuat menjauhkan smartphone dari Ya. sisi kita supaya kita lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Oke, Ya. itu salah satunya ya, Iya. yang HP. Kemudian aktivitas bagaimana? Aktivitas sehari-hari. Aktivitas menjauhi sifat perfeksionis juga Pak. Oke, baik. Rahmat sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan dari video tadi, dan Bapak rasa video tadi ini cukup memberikan pemahaman yang Iya. tinggi untuk Rahmat agar tahu bahwa menunda-nunda pekerjaan itu akibatnya seperti begini, ya. Iya. Jadi bukan cuma tugas-tugas sekolah. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan di rumah, kalau misalnya Rahmat disuruh oleh orang tua, ya, itu harus Rahmat kerjakan. Jadi bukan semata-mata karena pekerjaan dari sekolah, Iya. ya, tugas-tugas sekolah. Di rumah juga. Jadi Rahmat harus tetap tidak lagi menunda-nunda, Iya. ya, pekerjaan atau tugas yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah. Oke, jelas Rahmat ya? Jelas. Oke. Baik Rahmat, terima kasih kita sudah mengadakan pertemuan dari yang pertama dan yang kedua. Iya. Ya, ini sudah yang terakhir lah, yang terakhir sudah cukup bagus. Bapak sudah nilai Rahmat sudah cukup bagus. Step by step Rahmat sudah mengikuti layanan konseling ini. Mulai dari pertemuan awal, alhamdulillah Rahmat datang ke ruangan bimbingan konseling ini, dan mulai dari pengisian stimulus kontrol, kemudian skill rewardnya, ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak mau simpulkan, ya, Bapak mau simpulkan layanan hari ini bahwa ada beberapa target yang Rahmat akan capai. Iya. Ya, Bapak harap nanti Rahmat dapat melaksanakannya dengan baik, dengan secara perlahan-lahan, ya, agar Rahmat bisa dapat mengurangi bermain HP-nya, ya, dapat mengatur waktu untuk belajar dan bermain, kemudian lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan tugas-tugas yang penting. Oke, kemudian yang seperti tadi Rahmat sudah tulis di self control, lebih awal bangun pagi, kemudian respect sama tugas-tugas dari guru dan hormati guru. Karena ada lagunya itu. Nah, apa? Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu ada lagunya. Jadi pahami betul apa yang sudah Rahmat kerjakan dan bisa Rahmat laksanakan dengan baik ya. Iya. Oke, sekarang Bapak tanya sebelum menutup, Bapak mau menanyakan dulu sama Rahmat, kira-kira di pertemuan
kedua ini, bagaimana perasaannya Rahmat dalam menerima layanan konseling individu ini? Saya sudah merasakan perubahan Oke. di pertemuan pertama, Nah, dan saya juga sudah merasa lebih yakin lagi untuk tidak menunda pekerjaan. Oke, berarti setelah ini bisa yang seperti Bapak Iya. seperti Bapak yang tadi usulkan kan, itu dia punya self control, Rahmat tempel di meja belajar ya supaya Rahmat ingat-ingat kembali. Iya. Insya Allah Bapak doakan Rahmat bisa sukses ya setelah mendapatkan layanan ini. Oke. Dan Bapak hampir lupa juga ini, Bapak memberikan lembar kerja peserta didik. Ya, ini Rahmat isi sekarang sesuai dengan yang tadi. Iya. Itu lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Silakan. Sudah, Pak. Oke. Dulu ya. Baik, sudah Rahmat tulis lembar kerja peserta didik ini bagus. Oke, ada 4 soal. Rahmat sudah jawab di sini tentang perilaku prokrastinasi pada siswa. Oke, terima kasih. Baik, seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasi kegiatannya kamu ini, apakah Rahmat benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Iya. Ya, dan treatment ini lancar, Bapak akan menginformasikan kepada orang tua. Ya, jadi Bapak minta tolong sama orang tua. Bapak kan hanya sebatas ada di sekolah saja. Iya. Ya, kalau untuk di luar, jelas Bapak akan berhubungan dengan orang tuamu. Tolong sebisa mungkin awasi Rahmat, apakah dia sudah berperilaku sesuai dengan apa yang Rahmat tuliskan tadi, ya, dengan hadiahnya itu dan hukumannya. Oke, sudah jelas? Jelas. Baik, Bapak akhiri saja. Insya Allah dengan layanan ini Rahmat membuahkan hasil yang lebih baik lagi untuk Rahmat ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.